Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Segala puji dan segala syukur kita panjatkan selalunya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya yang tidak dapat kita hitung jumlah maupun nilainya. Salam dan salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga beliau, para umatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh umat beliau termasuk kita di dalamnya. Yang ketiga kalinya pada kesempatan yang saya mulia ini, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal hidup terbaik yang sangat kita butuhkan. Sebagaimana wasiat Allah kepada kita semuanya di dalam firman-Nya yang mulia, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan kumpulkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian kumpulkan adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap manusia yang terlahir ke muka bumi, maka otomatis dia pasti menyandang status sebagai anak. Siapapun ia, maka seluruh manusia yang terlahir ke muka bumi, statusnya otomatis adalah sebagai seorang anak. Hanya ada dua orang dari seluruh manusia yang tidak punya gelar atau status sebagai anak, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa. Selain keduanya, maka seluruh manusia menyandang status sebagai anak. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, jemaah sekalian, Allah menempatkan kedudukan anak ini ada 4. Yang pertama, Allah menempatkan kedudukan anak ini sebagai perhiasan kehidupan dunia. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, "Ba'na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Inilah kedudukan anak yang pertama sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Anak Allah tempatkan sebagai perhiasan kehidupan dunia. Dan anak sebagai perhiasan dunia ini Allah setarakan kedudukannya dengan harta. Disamakan kedudukannya dengan uang, dengan tabungan, dengan emas batangan. Sebagaimana orang itu bisa senang, bisa bahagia dan bangga dengan harta, orang tua juga bisa senang, bisa bahagia, dan juga terkadang bangga dengan anak-anaknya. Demikianlah kedudukan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia. Ia menjadikan kehidupan rumah tangga itu semakin terlihat bahagia dan penuh warna. Sebagaimana orang ketika memiliki perhiasan, dia juga merasa semakin bahagia dan juga semakin memiliki kepercayaan diri yang lebih. Ini kedudukan yang pertama. Dan ini berlaku untuk semua anak. Siapapun anak, maka pada dasarnya, khususnya ketika terlahir ke muka bumi ini, dia adalah perhiasan bagi kedua orang tuanya. Yang kedua, jemaah sekalian, kedudukan anak dalam Al-Quran adalah Allah jelaskan bahwa anak itu juga sekaligus ujian bagi orang tuanya. Satu sisi dia perhiasan, tetapi di sisi yang lain, anak juga merupakan ujian atau fitnah bagi orang tuanya. Hal ini diantara diterangkan Allah SWT kepada kita semuanya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Dan ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah ujian bagi kalian. Lagi-lagi ketika Allah SWT menempatkan anak sebagai
ujian bagi orang tua, Allah kembali menempatkan dan menyetarakan kedudukan anak ini dengan harta. Sebagaimana kita diuji oleh Allah SWT dengan harta, kita juga diuji dengan keberadaan anak-anak kita. Dan ini berlaku untuk semua anak juga. Apapun kondisi anak, baik itu anak yang terlahir normal, ataupun yang terlahir tidak normal, atau bahkan berkebutuhan khusus, baik anak itu yang pertumbuhan dan perkembangannya menggembirakan, ataupun yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak menggembirakan, baik anak yang ketika masuki bangku pendidikan, prestasinya membanggakan, maupun anak yang ketika masuki bangku pendidikan, prestasi yang prihatinkan, baik anak yang ketika telah selesai menempuh pendidikan, mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan, ataupun anak yang setelah lulus pendidikan, kerjanya serabutan, semua anak pada dasarnya adalah ujian bagi orang tuanya. Bagi orang tua yang diberikan Allah Ta'ala anak yang membanggakan, yang sejak lahir, pertumbuhannya normal, prestasi akademiknya membanggakan, ketika lulus pendidikan, mendapatkan gaji menggiurkan, maka dia diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan keberadaan ini, diuji syukur dan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya orang tua yang mendapatkan karunia anak seperti ini, dia harus belajar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang soleh yang sekaligus Allah anugerahkan kepadanya 3 hal yang paling diinginkan oleh orang di dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman ini harta dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Sehingga ketika utusan Ratu Bilqis datang ke kerajaan Sulaiman dengan membawa hadiah yang nilainya fantastis, di hadapan Sulaiman semua hadiah itu disuruh bawa pulang. Tidak ada harganya di hadapan Nabi Sulaiman yang sangat kaya raya. Beliau juga merupakan seorang raja, memiliki tahta yang luar biasa. Bahkan kata paling sejarah, Nabi Sulaiman adalah merupakan satu di antara 4 raja yang paling besar kekuasaannya yang pernah terlahir ke muka bumi ini. Ada 4 raja yang paling besar kekuasaannya yang pernah terlahir ke muka bumi ini, 2 mukmin dan 2 kafir. 2 yang kafir adalah Namrud dan Nebukadnezar. Sedangkan yang mukmin adalah Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman. Tahta Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang sangat luar biasa kekuasaannya. Dan yang ketiga, wanita. Nabi Sulaiman juga anugerahkan kepada Allah SWT, juga anugerahkan kepada Nabi Sulaiman wanita atau istri dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, Nabi Sulaiman itu memiliki istri sebanyak 100 orang. Inilah 3 hal yang paling diinginkan manusia di dunia, harta, tahta, dan wanita. Dan semua itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dengan jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Tetapi dengan rendah hati Nabi Sulaiman mengatakan, "Hada min fadli Rabbi, liyabluwani asyuru am akfur." Ini semua adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku menjadi orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur. Jangan sampai orang tua yang mendapatkan anugerah berupa anak-anak yang membanggakan, dia belajar kepada Qarun. Qarun adalah simbol konglomerat di zamannya. Saking kayanya dan saking melegendanya, sampai-sampai ketika orang menemukan harta di dalam tanah, disebut sebagai harta Qarun atau harta Qarun. Itu saking melegendanya dan saking kayanya Qarun ketika itu. Tapi Qarun tidak mendapatkan kekuasaan atau bukan seorang raja. Namun meskipun dia memiliki kelebihan berupa kekayaan, itu sudah menjadikannya cukup jumawa. Sehingga ketika dunia dan masyarakat kagum dengan capaian ekonominya, Qarun pun dengan menepuk dada mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya aku mendapatkan ini semua adalah karena ilmu yang aku miliki, karena kepintaranku, karena kehebatanku. Beda jauh dengan Nabi Sulaiman yang dengan rendah hati meskipun beliau kaya raya, seorang raja dan punya istri dalam jumlah yang luar biasa, tapi beliau mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Sebaliknya jemaah sekalian, ketika orang tua mendapatkan karunia anak dari Allah Taala berupa anak yang pertumbuhannya mungkin tidak normal, mungkin yang berkebutuhan khusus, mungkin yang prestasi akademik yang tidak membanggakan, mungkin yang kerjanya ketika lulus kuliah serabutan, dia diuji oleh Allah Taala sabar dan ridhonya. Dan dia perlu belajar kepada Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi, orang soleh yang dulunya kaya raya, terpandang di masyarakat, dihormati,
tetapi kemudian diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit dan jatuh miskin yang menjadikan beliau sempat diisolasi atau dijauhi oleh masyarakat. Tetapi dengan ujian yang berat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap sabar, tetap ridho, hingga akhirnya Allah pun mengembalikan semua kekayaan dan semua kondisi yang dialami Nabi Ayub alaihissalam sebelum mengalami penderitaan. Apapun kondisi anak, maka sebagaimana kata Allah Ta'ala, anak adalah ujian bagi kita. Semenjak anak itu dilahirkan, sampai anak itu dewasa, bahkan hingga anak itu menjadi orang tua. Inilah kedudukan anak yang ketiga. Saja kedudukan anak yang ketiga adalah anak itu merupakan ketika dewasa ada yang berubah menjadi musuh bagi orang tuanya. Hal ini diantara diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian pasangan kalian dan sebagian anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdaruhum. Maka hati-hati dan waspadalah kepada mereka. Inilah kedudukan anak yang ketiga jamaah sekalian. Bahwa anak ketika dewasa ada yang berubah menjadi musuh bagi orang tuanya. Yang dimaksud musuh di sini jamaah sekalian, bukan musuh karena perbedaan hobi, bukan musuh karena perbedaan pilihan politik, bukan. Tetapi yang dimaksud musuh di sini adalah musuh dalam kebaikan, musuh dalam keimanan. Orang tuanya ingin mengajak anaknya ke surga, tetapi anaknya ingin menarik orang tuanya ke neraka. Orang tuanya ingin mengajak anaknya belok kanan, tetapi anaknya ingin mengajak orang tuanya belok kiri. Ini yang dimaksud musuh. Karenanya ayatnya dimulai dengan panggilan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebagian pasangan kalian dan sebagian anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Jadi sekali lagi, musuh yang dimaksud dalam ayat ini adalah musuh dalam keimanan, musuh di dalam kebaikan. Bukan musuh karena perbedaan orientasi dan pilihan yang bersifat duniawi. Nah, dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah menyampaikan bahwa hanya sebagian, tidak seluruhnya. Berbeda ketika Allah Ta'ala menjelaskan anak itu sebagai perhiasan dunia, maka Allah menyampaikan bahwa itu berlaku untuk semua anak. Ketika Allah menerangkan anak itu adalah fitnah atau ujian bagi orang tua, Allah juga menyampaikan itu berlaku untuk semua anak. Tetapi ketika Allah Ta'ala menyampaikan bahwa anak itu bisa menjadi musuh bagi orang tuanya, Allah tidak mengatakan semuanya. Tapi Allah mengatakan sebagiannya saja. Ini yang ketiga. Dan yang keempat jemaah sekalian, kedudukan anak dalam Al-Quran adalah sebagai penyejuk hati orang tua. Dan ini merupakan idaman bagi semua orang tua, baik orang itu soleh ataupun tidak soleh, semua orang tua pasti mengidamkan anak yang menyejukkan hatinya. Dan kedudukan anak keempat ini diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan dan orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah untuk kami sebagian dari pasangan hidup kami dan sebagian keturunan kami yang menyejukkan hati kami. Dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah kedudukan yang tertinggi bagi seorang anak, yaitu ketika anak itu dapat menjadi penyejuk hati orang tuanya. Ketika orang tua melihatnya adem rasanya. Ketika anak itu telah dewasa dan merantau ke daerah, merantau ke tempat yang jauh, ketika orang tua mendengar kabar anaknya, hatinya pun adem. Inilah anak yang menjadi cita-cita kita semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dari 4 surat dan 4 ayat yang menjelaskan 4 kedudukan anak dalam Al-Quran ini, ada satu rahasia penting yang disampaikan Allah SWT, yaitu bahwa ketika Allah SWT menjelaskan ketika Allah menjelaskan bahwa anak itu merupakan perhiasan bagi orang tuanya, fitnah atau ujian bagi orang tuanya, dan ketika dewasa ada yang menjadi musuh bagi orang tuanya, Allah menyampaikan ayat-ayatnya dalam bentuk informasi, dalam bentuk pemberitahuan. Tetapi ketika Allah SWT menjelaskan adanya anak yang dapat menjadi penyejuk hati orang tua, Allah tidak menyampaikan ayatnya dalam redaksi pemberitahuan, dalam redaksi khabar, tidak. Tetapi Allah menyampaikan kepada kita dalam bentuk sebuah doa yang diajarkan kepada kita. Hal ini mengandung pesan dan pelajaran bahwa siapapun kita yang bercita-cita, yang berkeinginan memiliki anak yang qurrata a'yun, yang soleh dan solihah, maka di antara ikhtiar dan usahanya adalah mendoakan anak-anak kita. Selain mendoakan jemaah sekalian, untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, yang soleh dan solihah,
Maka di antara hal yang perlu sangat kita perhatikan adalah mendidik mereka dengan adab dan ilmu. Hal ini sebagaimana diterangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Allah perintahkan kepada kita akan menjaga diri kita masing-masing dan menjaga keluarga kita, khususnya anak-anak kita, dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga anak-anak kita dari api neraka? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikutip Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Addibuhum wa'allimuhum." Tanamkan adab kepada anak-anak itu sejak dini dan ajarkan agama kepada mereka. Inilah cara kita menjaga diri dan anak kita dari api neraka, menanamkan adab dan menanamkan ilmu agama kepada mereka. Kemudian dibarengi pertumbuhan dan perkembangannya dengan doa-doa terbaik kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya hidayah dan taufik sehingga kita bisa membersamai anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailah min adzabil jahim wa tudkhiluhu ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil kitabil mubin al fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. ونصلي ونسلم على حبيبنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسوله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة